Timnas U20 teriak butuh bomber, tapi Nova Arianto justru melirik winger cepat untuk membunuh lawan lewat counter attack. Disinilah nama Nicholas Indram Junt mulai bikin publik bertanya, apakah ini solusi tak terduga untuk krisis gol Garuda Muda? Kebutuhan Timnas Indonesia U20 akan sosok bomber di lini depan semakin terasa seiring padatnya agenda dan tuntutan permainan yang makin kompetitif. Dalam beberapa laga uji coba dan turnamen, penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terjawab. Situasi ini membuat tim pelatih harus berpikir lebih fleksibel dan kreatif dalam menyusun komposisi penyerang. Nova Arianto sebagai pelatih yang dikenal adaptif melihat masalah ini tidak melulu dari sudut pandang penyerang murni. Ia menyadari bahwa sepak bola modern menuntut variasi serangan, termasuk memaksimalkan peran winger yang cepat, agresif, dan mampu mematikan lewat skema counter attack. Dari sinilah arah pencarian pemain mulai sedikit bergeser. Alih-alih hanya mencari target man klasik, Nova mulai melirik pemain sayap yang memiliki naluri mencetak gol. Winger dengan kecepatan tinggi dinilai bisa membuka ruang, menarik bek lawan, sekaligus menjadi solusi saat tim bermain lebih reaktif. Pola ini sudah sering diterapkan di level senior dan kini coba diturunkan ke kelompok umur. Dalam konteks tersebut, nama Nicholas Indram Junt kembali mencuat ke permukaan pembahasan publik. Meski belum masuk skuad utama Timnas U20, profilnya dianggap menarik karena sesuai dengan kebutuhan permainan transisi cepat. Kecepatan, pergerakan tanpa bola, dan keberaniannya menusuk kotak penalti menjadi nilai lebih yang jarang dimiliki pemain seusianya. Nicholas sendiri bukanlah nama asing di lingkaran pembinaan Timnas kelompok umur. Ia sebelumnya sudah dipanggil Nova Arianto saat menangani Timnas U17 untuk mengikuti pemusatan latihan. Artinya, sang pelatih sudah cukup mengenal karakter dan potensi yang dimiliki pemain ini. Secara usia, Nicholas memang belum masuk kategori U20. Pada rentang usia 15 hingga 16 tahun, ia masih berada di fase perkembangan fisik dan mental. Namun Nova dikenal tidak ragu memberi kesempatan kepada pemain muda jika dianggap punya kualitas di atas rata-rata. Latar belakang Nicholas sebagai pemain keturunan Indonesia-Norwegia juga menambah daya tarik tersendiri. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ibu, sementara pendidikan sepak bolanya ditempa di lingkungan sepak bola Eropa yang terkenal disiplin dan terstruktur. Kombinasi ini sering dianggap sebagai modal penting dalam pembinaan jangka panjang. Saat ini Nicholas tercatat bermain di tim muda Rosenborg BK, salah satu klub besar di Norwegia yang dikenal serius dalam pengembangan akademi. Bermain di lingkungan seperti ini membuatnya terbiasa dengan intensitas latihan tinggi dan tuntutan taktik yang matang sejak usia dini. Pengalaman mengikuti pemusatan latihan Timnas U17 di Bali dan Bulgaria menjadi bukti bahwa Nicholas pernah berada dalam radar serius federasi. Ia tidak hanya sekadar dipanggil untuk seleksi singkat, tetapi sempat ikut merasakan atmosfer persiapan turnamen besar. Namun perjalanan Nicholas bersama Timnas U17 tidak berjalan mulus hingga akhir. Ia akhirnya harus dicoret dari skuad final yang tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Keputusan ini sempat menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik. Alasan absennya Nicholas dilaporkan bukan karena masalah teknis semata. Faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab utama, di mana ia harus menjalani kewajiban sekolah di Norwegia, termasuk ulangan umum yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Selain itu, komitmennya bersama klub juga menjadi pertimbangan. Rosenborg BK memiliki agenda kompetisi dan program pembinaan yang ketat, sehingga tidak mudah bagi pemain muda untuk meninggalkan tim dalam waktu lama. Situasi ini memperlihatkan dilema klasik pemain muda diaspora. Meski batal tampil di Piala Dunia U17, bukan berarti pintu timnas tertutup bagi Nicholas. Justru pengalaman ini bisa menjadi bekal mental penting untuk karirnya ke depan. Banyak pemain besar yang sempat tersingkir di usia muda, lalu bangkit lebih kuat. Dalam konteks Timnas U20, kebutuhan akan variasi penyerangan membuat nama-nama seperti Nicholas kembali relevan untuk dibicarakan. Terlebih jika Nova ingin memainkan skema cepat yang mengandalkan transisi dan serangan balik.
Winger yang mampu berubah peran menjadi penyerang kedua atau bahkan ujung tombak saat situasi tertentu sangat dibutuhkan. Pola ini memungkinkan tim tidak bergantung pada satu tipe striker saja. Lawan pun akan lebih sulit membaca arah serangan. Nova Arianto sendiri dikenal sebagai pelatih yang berani bereksperimen. Ia tidak terpaku pada label posisi pemain, melainkan lebih menekankan fungsi di lapangan. Selama pemain mampu menjalankan instruksi dan disiplin taktik, peluang akan selalu terbuka. Pendekatan seperti ini sejalan dengan perkembangan sepak bola modern. Banyak tim besar dunia mengandalkan winger produktif sebagai sumber gol utama, bukan hanya striker murni. Filosofi ini perlahan mulai diterapkan di timnas kelompok umur. Namun tentu saja, keputusan memanggil pemain muda seperti Nicholas ke level U20 tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Aspek fisik, adaptasi, dan mental bertanding harus benar-benar dipertimbangkan. Perbedaan usia bisa menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, memasukkan pemain yang lebih muda juga bisa memberi warna baru dalam tim. Energi, keberanian, dan rasa lapar untuk membuktikan diri seringkali menjadi pembeda di lapangan. Hal ini kerap terlihat dalam turnamen kelompok umur. Publik sepak bola Indonesia sendiri cukup antusias dengan nama-nama diaspora. Harapan besar sering disematkan, meski di sisi lain tekanan juga tak kalah besar. Inilah tantangan mental yang harus dihadapi pemain seperti Nicholas. Nova dan tim pelatih tentu menyadari risiko tersebut. Oleh karena itu, setiap langkah pemanggilan pemain diaspora biasanya dilakukan dengan perhitungan matang. Tujuannya bukan hanya untuk kebutuhan instan, tetapi juga kesinambungan jangka panjang. Jika suatu saat Nicholas kembali dipanggil, itu bisa menjadi sinyal bahwa tim pelatih melihat progres signifikan, baik dari sisi teknis, fisik, maupun komitmen terhadap timnas Indonesia. Semua faktor itu akan menjadi penentu utama. Timnas U20 sendiri berada dalam fase penting pembangunan. Bukan hanya mengejar hasil, tetapi juga membentuk kerangka pemain yang kelak naik ke level U23 dan senior. Setiap keputusan hari ini akan berdampak beberapa tahun ke depan. Kebutuhan akan bomber sejati memang nyata, tetapi solusi tidak selalu harus datang dari satu tipe pemain. Kombinasi striker, winger, dan gelandang serang bisa menjadi jawaban jika diramu dengan tepat. Disinilah kecerdikan pelatih diuji. Nicholas Indram Junt hanyalah satu dari sekian banyak opsi yang mungkin. Namun kisah dan latar belakangnya mencerminkan tantangan dan peluang dalam pembinaan timnas Indonesia modern. Antara potensi besar dan keterbatasan realitas. Kedepan, publik tentu berharap timnas U20 menemukan komposisi ideal. Bukan hanya siapa yang dipanggil, tetapi bagaimana mereka dipadukan dalam satu sistem permainan yang solid. Proses ini membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Nova Arianto berada di tengah pusaran ekspektasi tersebut. Setiap pilihannya akan selalu disorot, termasuk keputusan memanggil atau tidak memanggil pemain seperti Nicholas. Namun pada akhirnya, waktu dan performa di lapangan yang akan menjawab semuanya. Jika pengembangan berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin nama Nicholas akan kembali muncul di level yang lebih tinggi. Entah sebagai winger cepat pemecah kebuntuan atau bahkan bomber alternatif yang tak terduga. Bagi timnas Indonesia, kisah ini menjadi pengingat bahwa pembangunan tim tidak selalu lurus dan instan. Ada proses, kompromi, dan keputusan sulit di balik layar. Semua demi satu tujuan, membawa Garuda terbang lebih tinggi di masa depan.